Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Duriani dari Prodi PG PAUD dengan NIM 85982582. Di sini saya akan menjawab dari tugas 3 dengan mata kuliah Belajar di Era Digital. Untuk jawaban nomor 1, saat ini kemajuan teknologi dan informasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat besar termasuk hak cipta. Hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta bersifat otomatis diberikan kepada suatu karya tanpa syarat atau tanpa mendaftarkan untuk lahirnya suatu karya. Di era digital, untuk mengumumkan suatu hasil karya itu bisa dilakukan dengan sangat mudah, yaitu dengan melakukan menguploadnya, men-share-nya melalui media sosial, contohnya YouTube, IG, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Nah, dengan kemajuan teknologi dan informasi atau artificial intelligence, pencipta diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena memudahkan pencipta untuk melakukan sharing terhadap suatu karyanya dengan secara mudah. Dengan kemajuan teknologi dan informasi di era digital ini, masih banyak sekali orang-orang yang suka melanggar hak cipta, yaitu copy paste karya orang lain, diupload tanpa izin, dan melakukan plagiasi lainnya. Berikut langkah awal yang harus dilakukan guna meningkatkan pemahaman mengenai hak cipta pada para pelaku ekonomi kreatif agar mereka memahami, melindungi hak cipta yang dimilikinya serta tidak melanggar hak cipta orang lain, yaitu dengan pelatihan HKI, menggunakan pencatatan resmi, atau studi kasus langsung. Untuk jawaban nomor 3 yaitu OER, Open Educational Resources, di mana materi ini untuk pembelajaran dan pengajaran yang dapat dipergunakan kembali, dapat disalin dan dapat dimodifikasi tanpa perlu minta izin pemiliknya. Materi ini memiliki public domain dan lisensi terbuka, di mana dapat mengakses dan menggunakannya karena pencipta telah membuka beberapa kebebasan hak cipta yang dimilikinya. OER hadir sebagai informasi alternatif yang free dan legal bagi sivitas akademik untuk menunjang pembelajaran dan penelitian. Berikut yang terkandung dalam OER yaitu retain, untuk mendownload, mencetak, dan menyimpan OER. Nomor 2, reuse, yaitu penggunaan kembali hasil sebuah konten. Nomor 3, revise, yaitu untuk mengubah konten yang disesuaikan kebutuhan. Nomor 4, rematch, yaitu menggabungkan berbagai sumber OER menjadi sebuah karya baru. Nomor 5, redistribute, yaitu untuk men-share konten dalam bentuk format asli dan atau format yang sudah diubah. Untuk jawaban nomor 4 yaitu pada dasarnya hak cipta tidak boleh sembarangan diumumkan maupun digandakan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Namun ada beberapa pengecualian terhadap izin untuk mengumumkan dan menggandakan sebuah karya cipta pada pasal nomor 44 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu sebagai pendidik, peneliti, penulis karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya. Nomor 2, keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan. Nomor 3, ceramah yang berisi pendidikan dan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nomor 4, yaitu pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya atau bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. Jadi, menggandakan buku untuk bahan ajar itu boleh walaupun belum minta izin pencipta. Yang tidak boleh itu dipotokopi karena itu melanggar hak cipta. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.